Angine ya, Dek, pisange do rubuh kabeh kok. Iya. Kudune dicengkali, tapi nek nyengkali pisang sak menake piye? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Mbok Jar. Saat ini cuaca kurang bersahabat ya pemirsa, dan sering terjadi hujan secara mendadak serta angin kencang, dan banyak pohon-pohon yang rubuh, terutama pohon pisang yang batangnya emang sangat rapuh ya, dan kalau misalnya lagi berbuah lebat pasti rentan akan roboh ya. Nah, karena itu Mbok Jar ingin mengantisipasi dengan 3 trik ya. 3 trik cara mengatasi gimana caranya supaya pohon pisang kita tidak rentan roboh. Yuk kita simak tips dari Mbok Jar berikut ini. Hujan deras yang disertai dengan angin kencang yang terjadi di beberapa hari belakangan ini menyebabkan banyak pohon pisang roboh ya, terutama pisang yang belum siap untuk dipanen seperti ini. Nah, ini dibiarkan pemiliknya, siapa tahu nanti bisa ngisi dan agak tuaan sedikit ya. Ini ditimbun daun agar tidak dipatokin ayam ya. Ini juga pisang yang masih muda di tepi kolam, ini juga pada roboh pemirsa. Dan ini pisang Mbok Jar yang sudah dibeli juga roboh, tapi ini beruntung sudah tua ya. Dan angin kencang beberapa hari belakangan ini memang kencang sekali ya. Sebenarnya pemiliknya sudah memberi penggalah untuk menopang buah pisangnya, namun karena cara menancapkannya itu salah, justru batangnya tertusuk dan malah roboh. Mari kita simak cara bikin penopang yang benar. Tuh kemarin waktu buahnya masih kecil kan udah kan Mbok Jar kasih ya penggalah atau penopang satu, tapi karena itu berhubung buahnya tuh panjang banget dan gede, nggak tahu Mbok Jar kok bisa segede itu. Nggak, kalau itu di atas aja sudah segede itu ya, apalagi kalau nanti misalnya di bawah pasti gede banget. Nah, Mbok Jar khawatir roboh karena itu doyong ya, condong gitu ya. Ini Mbok Jar dikasih lagi penggalah satu, dan yang dikasih itu harus seperti ini ya pemirsa, yang bisa menopang batangnya atau tangkai buahnya supaya nggak cepol kalau misalnya ditusuk gitu ya. Kalau misalnya penggalahnya ditaruh di batangnya, nanti malah dikhawatirkan nyubles atau menusuk batang dan justru akan bikin batangnya itu roboh. Dan pelanggan-pelanggan Mbok Jar yang pisangnya Mbok Jar beli kebanyakan kalau mengasih penopang tuh ditusukkan gitu ya ke batangnya kayak gini, dan justru malah nantinya itu nyubles, dan kalau buahnya itu berat banget maka akan roboh. Ini Mbok Jar kasih trik ya supaya batangnya itu gak roboh untuk menopang beban buahnya itu, dan dikasihlah penggalah kayak gini. Nah, ini nanti ditaruh dalam penggalah. Praktekkan ya pemirsa. Mula-mula diambil sebilah bambu ya, dan dipotong ruasnya agar nanti penggalah yang berbentuk canggah atau seperti ketapel tadi bisa ditaruh di tengahnya. Nah, setelah ruas bambu diambil kan di tengah bambu ada lubang tuh. Nah, ketapelnya atau kayu berbentuk canggah ini ditancapkan di tengah ya, dan ini nanti yang buat menopang tangkai buah pisangnya ya, atau batang pisang bagian atas. Jadi kalau misalnya menaruh penggalah jangan di tengah batang pisang ya pemirsa, tapi di ujung batang, sehingga nanti tidak patah di tengah batang pisangnya. Ini contoh penggalah atau penopang yang salah ya. Penopang ini ditaruh di tengah sehingga pisangnya itu malah tiarap kayak gini ya pemirsa, karena penggalahnya itu nyubles atau menusuk batang sehingga pisangnya roboh sebelum waktunya dipanen. Dan kalau sudah kayak gini, kita sendiri kan yang rugi pemirsa, padahal ini panjang banget loh buahnya. Nah, ini penggalah Mbok Jar sudah jadi dan siap untuk menopang buah pisang hijau Mbok Jar yang sangat panjang. Dan semoga dengan penggalah ini nantinya pisang Mbok Jar aman sampai dipanen kelak ya. Mbok Jar berjanji deh nanti kalau panen mau Mbok Jar tunjukkan buat pemirsa seberapa gede ini pisang, hingga membutuhkan penopang 2 buah batang bambu sebagai penyangganya. Dan semoga
pisang Mbok Jar ini nanti aman sampai saat panen tiba. Oh iya, lupa pemirsa, ini karena ada kabel listrik, Mbok Jar harusnya memasang penggalahnya tuh di bawah kabel ya, dan Mbok Jar ganti posisi penggalahnya aja ya di bawah kabel listrik biar nanti kalau ada apa-apa nggak nyangkut kabel listrik ya, ngeri banget. Ini posisi penopangnya sudah benar-benar kuat ya, dan semoga pisangnya aman deh sampai nanti waktunya tiba. Hal yang sama juga Mbok Jar lakukan kepada pisang raja ini ya. Mbok Jar juga membawa penggalah atau penopang bentuk ketapel dan ditaruh dalam penggalah supaya nanti batang pisangnya tidak roboh diterjang angin. Caranya juga sama ya pemirsa, kayak tadi, penggalah ditaruh di ujung bilah bambu lalu ditaruh atau dibuat penyangga kayak gini, dan diposisikan sedemikian rupa sampai pisangnya nggak begitu condong dan kira-kira aman ya. Nah, kalau sudah begini pasti aman. Pemirsa di rumah dan sobat-sobat Mbok Jar yang kebetulan mempunyai pohon pisang dan takut roboh, bisa dicoba ya dengan cara ini, dibikinkan penyangga berbentuk ketapel seperti ini. Nah, ini adalah trik atau tip dari Mbok Jar cara menanggulangi pisang agar nggak roboh yang pertama ya. Cara yang kedua adalah bila batang pisang yang sedang berbuah tidak memungkinkan untuk dikasih penggalah atau penopang, bisa dicoba cara kedua ini ya pemirsa, yaitu batang pisang diikat dengan tali, kemudian ditarik dan diikatkan ke batang pohon yang lain, bisa juga ke tiang listrik atau ke apa saja deh ya, yang penting bisa buat tali untuk mengikat ujung tali yang satu ya. Nah, tali yang dipakai bisa apa aja ya, bisa dengan tali tambang, bisa dengan tali rafia, dengan kabel listrik bekas atau kabel telepon bekas juga bisa, asal jangan tali dari stagen nenek ataupun dari tali kolor bapak lo ya. Mbok Jar bercanda, yang penting tali apa aja bisa deh ya. Contohnya seperti ini adalah tali dari bekas kabel telepon ya pemirsa. Ujung yang satu diikat ke batang pisang dan ujung yang lain disangkutkan atau ditalikan ke batang pohon kelapa. Ini sih pisang Mbok Jar ya, ini pisang muli atau pisang putri. Nggak begitu tinggi sih, tapi eman kalau misalnya harus roboh diterjang angin. Ini untuk jaga-jaga atau untuk antisipasi supaya pisang Mbok Jar ini aman sampai nanti masa panen. Dan ini pisang pipit kuning simbah, karena letaknya itu di atas genting, nggak mungkin kan ya kita menaruh penggalah di atas genting, makanya pisang ini ditarik dengan tali tambang dan diikatkan ke pohon sebelahnya ya. Nah, caranya seperti ini. Ini supaya pohon pisang kita aman dari terpaan angin kencang ya pemirsa. Kalau sudah ditali kayak gini, kita nggak akan was-was lagi. Dan semoga saja pohon pisang kita bisa aman sampai tua. Nah, ada trik yang ketiga dari Mbok Jar. Setelah tadi dikasih penopang berbentuk ketapel atau canggah dan ditali dengan tali tambang, rafia, dan lain-lain. Kalau kita masih merasa belum aman, kita bisa menggunakan cara yang ketiga ini ya pemirsa, yaitu bila buah pisangnya sudah berisi atau sudah setengah tua, kita bisa mengurangi dahan atau daun pisangnya ini separuh ya. Diambil bagian daun pisangnya tuh separuh yang ujung dan disisakan separuh saja, tapi jangan sampai habis ya pemirsa. Kalau misalnya dibabat habis daunnya, nanti akan pengaruh kepada buahnya kurang berisi dan kurang bagus nantinya. Dan yang perlu diingat, jangan sekali-kali membabat daun pisangnya itu sewaktu buah pisangnya belum berisi atau masih terlalu muda banget. Itu tidak boleh ya pemirsa, karena akan berpengaruh kepada isi atau kepadatan buah pisangnya.
Nah, kalau misalnya tanaman pisang yang pendek-pendek kayak gini, kita cukup memberi penopang dari bilah bambu seperti ini ya. Dibentuk silang, ditali dan ditaruh di bawah pangkal tandan buah pisangnya. Nah, ini pasti aman ya. Ini kalau misalnya untuk pisang yang pendek seperti ini. Nah, ini Bude Mbokjar ya. Buah pisangnya juga dikasih penyangga ya, karena Bude takut kalau buah pisangnya ini nantinya roboh. Gede nggih Bu bakale nggih Bu. Iki tak hitung ana 7 Rendo. Ampun 7 niki. Piro 4 5 6 7 iki. Nggih, terus tambah malih benjang nggih niku. Iki jen jebok kere. Lah nggih, pokoke ageng niki. Kedah diparingi Loro cagak. Songo ono ya. Niki wonten nah niki cagake nek nyoblos hati-hati lho Bu. Ora iku mbak iku kok. Nek ora dikai loro ra kuat ta mbak ya. Bener dicagaki. Maka walaupun ini pisangnya baru berbunga atau tumbuh ontel, sudah dikasih penopang seperti ini. Nah, istilahnya itu sedia payung sebelum hujan ya. Sebelum roboh dikasih penyangga dulu. Sebab kalau misalnya sudah terlanjur roboh, sudah nggak bisa dibenerin lagi. Betul nggak? Seperti tanaman pisang di tepi kolam lele ini, banyak yang roboh pemirsa, karena terpaan angin yang begitu kencang langsung menerpa rumpun pisang seperti di sepanjang pematang kolam lele ini. Angin berhembus begitu kencangnya dan disertai mendung hitam, mungkin sebentar lagi akan hujan lebat. Angine ya Dek, pisange do rubuh kabeh kok. Kudune dicengkali, tapi nek nyengkali pisang sakmene akeh piye? Nah, untuk mengantisipasinya ya dengan 3 trik tadi ya. Kalau nggak pakai penggalah yang berbentuk ketapel, kita bisa menali satu pisang ke pisang yang lain, atau dengan mengurangi jumlah daunnya agar bebannya nggak terlalu berat ya. Nah, kalau misalnya kita mempunyai pohon pisang yang panjang kayak gini dan kita tidak mengantisipasinya dengan memberi penopang atau penggalah, sayang banget kan kalau misalnya pisang sepanjang ini harus roboh dan terbuang percuma karena belum bisa dimanfaatkan. Nah, demikian tadi tips dari Mbokjar, semoga bermanfaat. Silahkan like, share, dan subscribe bagi yang belum subscribe, karena subscribe itu gratis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.